50017. Di sini saya akan menyampaikan kembali mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Devi dari awal perkuliahan semester 2 hingga akhir perkuliahan semester 2 dengan mata kuliah keterampilan dasar komunikasi. Materi pertama adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi dibedakan menjadi dua, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata baik yang disampaikan secara lisan maupun dalam tulisan. Tujuannya yaitu agar dapat disampaikan secara jelas maupun tegas. Contohnya yaitu ketika kita berbicara secara langsung dengan seseorang, ataupun ketika kita mengirimkan pesan chat melalui WhatsApp atau kita melakukan surat. Dan yang kedua adalah komunikasi secara nonverbal. Komunikasi secara nonverbal yaitu adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata sama sekali, melainkan menggunakan gestur tubuh, menggunakan ekspresi wajah, menggunakan intonasi suara, atau menggunakan sentuhan dan secara penampilan. Komunikasi nonverbal ini biasanya kita gunakan ketika kita menggunakan bahasa isyarat, atau ketika kita mengangguk, ketika kita memberikan jempol, ataupun ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, misalnya dengan ekspresi wajah seperti yang dibuat-buat seakan kita sedang memberi teguran. Dan yang kedua adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi di sini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama gaya komunikasi asertif. Gaya komunikasi asertif itu di sini kita cenderung dapat menghargai diri kita sendiri ataupun orang lain. Contohnya itu misal ketika ada kasus seorang teman kita yang tiba-tiba membatalkan janji, dan dia tuh udah sering banget ngebatalin janji secara mendadak. Nah, kita tuh bisa bilang dengan kayak, maaf ya, sebelumnya saya sudah beberapa kali mendapatkan perlakuan seperti ini dari kamu. Mungkin untuk selanjutnya ketika kita akan membuat janji, kita tentukan dan pilih hari secara lebih matang lagi. Nah, untuk gaya komunikasi yang kedua adalah gaya komunikasi agresif. Nah, biasanya nih, gaya komunikasi agresif ini dimana kita tuh kayak menekankan pendapat kita dan cenderung mengabaikan pendapat orang lain. Misalnya itu kayak bos terhadap bawahan. Misalnya nih, bosnya tuh kayak bilang gini nih, kayak, udahlah kamu ikutin aja apa yang udah saya perintahkan, kan di sini saya bosnya, jadi kamu gak usah nanya-nanya deh. Nah, kayak gitu tuh termasuk dalam komunikasi agresif, teman-teman. Dan yang ketiga adalah gaya komunikasi pasif. Nah, gaya komunikasi pasif ini biasanya kita cenderung mengikuti pendapat orang lain dibandingkan menyuarakan pendapat kita. Misal nih, kayak kita sama teman kita nih yang lagi memiliki pendapat yang berbeda. Kayak aku tuh cenderung kayak aku nggak mau nih ngasih tahu apa ideku. Ya udah deh, milih buat ngikutin ide temanku aja daripada ujung-ujungnya aku ngomong tapi malah jadi berantem. Nah, kayak itu tuh termasuk dalam gaya komunikasi agresif. Gaya komunikasi pasif. Nah, untuk yang keempat adalah gaya komunikasi pasif agresif. Maksudnya apa nih? Nah, gaya komunikasi pasif agresif adalah dimana kita tuh kayak di luar tuh kayak kelihatan kita kayak tenang, kayak yang iya aja. Padahal nih kita tuh nggak ekspresin tuh kayak kita tuh kurang setuju. Tapi tuh nggak secara langsung. Misalnya kayak kita, ya udah sih kita nggak ngedengerin nih orang ini ngomong, kayak ya udah kita cenderung kayak kita mengabaikan, dan juga kita bisa kayak nyindir dia. Entah kita ngomong ke teman kayak masa dia tuh kayak gini-gini, padahal kan kita bisa kayak gini nih ya, kayak gitu teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah materi personal branding nih. Personal branding itu tuh kayak dimana kita tuh kayak ngebentuk suatu karakter kita di media sosial yang bisa dinilai nih sama orang-orang. Jadi kayak orang-orang tuh bisa nilai nih diri kita, juga bisa ngeliat keahliannya kita, bisa ngeliat kepribadiannya kita tuh kayak gimana, hobi kita, kesehariannya kita, itu lewat sosial media yang kita kasih tahu nih. Misal nih contohnya kayak personal brandingnya Jerome Pauline, kan kita ngeliat kayak Jerome Pauline ini adalah sosok anak muda yang jago banget di matematika, cara penyampaiannya yang seru, terus juga kayak enggak bikin susah dipahami, kayak mudah banget gitu loh. Nah, berkat personal branding dia yang positif banget kayak gitu, dia itu bisa nyiptain brand akademi milik dia sendiri nih.
namanya tuh Mantapu Academy. Nah di situ tuh biasanya itu tuh ngejelasin matematika tuh bener-bener mendalam banget sih teman-teman. Yang kedua itu bisa kita lihat dari personal brandingnya Farhan Jijima. Nah Farhan Jijima itu kan biasanya orang-orang tuh kalau misal orang awam kan ngedengarnya dia kayak orang yang jago di fisika ya. Dia tuh ngejelasin ilmu fisika dan juga kadang dia tuh juga ngejelasin tentang materi dari SNBT. Nah di SNBT itu biasanya cenderung ke matematikanya, dan juga bisa kayak kita mau ikut seleksi mandiri atau seleksi beasiswa. Nah berkat personal brandingnya yang positif di kayak gitu, dia tuh bisa nyiptain juga akademi milik dia, yaitu yang disebut juga dengan Letera. Nah untuk yang materi selanjutnya yaitu adalah materi kepribadian, yaitu antara ekstrovert dan juga introvert. Nah, seperti yang kita ketahui ya, materi maksudnya kepribadian ekstrovert, dimana seseorang itu kayak ngerasa dia tuh energinya tuh full banget ketika berada di keramaian. Dia tuh ngerasa kayak energinya tuh full, ngerasa nyaman, ngerasa happy. Jadi kayak bener-bener di situ nih tempatnya buat dia. Jadi biasanya orang yang memiliki kepribadian ekstrovert itu lebih kayak apa ya, public speakingnya itu juga lebih lancar, dan juga itu biasanya tuh bener-bener kayak social butterfly-nya tuh selalu penuh. Berbanding terbalik dengan seseorang yang memiliki kepribadian introvert, biasanya kalau yang introvert itu kayak ngerasa diri itu bakal mudah lelah, kayak ngerasa capek, kayak ngerasa dia tuh habis kalau misalnya dia tuh lagi berada di keramaian nih. Nah jadi dia tuh cenderung biasanya tuh kayak menyendiri lah, kayak menjauhi dirinya tuh dari keramaian supaya dia tuh gak ngerasa capek kayak gitu teman-teman. Nah untuk selanjutnya itu ada materi tentang kecerdasan emosional EQ. Nah, di sini itu EQ ini berbeda ya sama IQ. Nah, kalau EQ ini cenderung kayak dimana kita itu mengolah emosi kita. Kayak jadi kita tuh tahu emosi kita itu kayak gimana, kita bisa mengelolanya dengan baik, dan juga kita bisa kayak menanggapi emosional orang itu secara lebih efektif lagi. Nah, kalau apa sih perbedaan antara IQ dengan EQ? Nah, jadi IQ itu kan kayak lebih apa ya? Kayak mempelajari kayak tentang kecerdasan kognitif kita, kayak gimana kita cara menyelesaikan sesuatu, dan juga misal kayak kecerdasan kita di materi pembelajaran atau kayak di matematika misalnya, itu kayak gitu. Sedangkan kalau EQ ini benar-benar fokusnya tuh di emosional, gimana kan kita ngolah emosi kita, terus juga rasa empati, terus juga rasa apa ya, kayak rasa kayak rela membantu kita, kayak rasa lebih kayak ke rasa sosial kita kayak gitu, tuh gimana kita bersosialisasi kayak gitu juga. Nah untuk selanjutnya itu adalah NPD. NPD ini kayak lebih ke gangguan mental, dimana seseorang tuh ngerasa dirinya tuh lebih hebat dari orang lain, ngerasa kayak orang lain tuh lebih remeh lah dibanding dirinya. Nah biasanya NPD itu kita dapat jumpai dengan orang-orang yang misalnya nih ciri-cirinya kayak dia tuh ngerasa lebih superior nih dibanding orang lain, terus juga haus akan validasi, jadi kayak dia tuh bener-bener nyari validasi di orang-orang. Dan yang ini juga dia tuh anti kritik, jadi kayak gak mau dikasih tau lah salahnya kayak gimana, pokoknya kayak ya udah mau kayak gimana pun gak mau banget dikritik, entah kritik yang buat kebaikan dia tuh juga tetap gak mau. Juga dia tuh kayak ngeremehin orang lain gitu, kayak ya elah cuman itu doang, mendingan gue kayak yang lebih baik, pokoknya bener-bener ngerasa orang lain tuh lebih kecil kayak gitu. Nah biasanya gimana sih cara kita menghadapi orang yang punya kepribadian NPD kayak gini? Nah biasanya tuh ya kita tuh kayak bener-bener ngejaga emosional kita, jangan sampai kebawa emosi. Terus juga kita nggak boleh berekspektasi nih, kayak kita berekspektasi kayak orang ini tuh kayak bakal ngerasa empati ke kita, itu enggak, karena orang yang PD itu biasanya apa ya, kayak nggak berempati kayak gitu. Terus juga kita tuh nyari dukungan, jadi kayak kita tuh ngomongin juga ke orang tua kita atau orang terdekat kita, kita cerita, karena kalau kita nanganin orang yang PD sendirian itu kita bakal ngerasa kewalahan dan bisa-bisa kita malah ikutan emosi.
Nah, yang terakhir itu ada komunikasi dalam konflik. Maksudnya itu gimana sih komunikasi dalam konflik? Komunikasi dalam konflik, kita itu kayak menjadi pendengar dan kita juga menjadi penyampai. Jadi kayak kita ngedengerin permasalahan itu dari pihak A dan pihak B. Jadi kita nggak memihak salah satu pihak. Jadi kita benar-benar ada di tengah. Kita bersifat netral. Nah, caranya tuh gimana? Kita itu nanti menggunakan komunikasi di mana kita itu uh, ini kita mencari titik temu. Jadi kayak kita nyari win-win solution yang nggak merugikan sebelah pihak. Jadi benar-benar sama rata kayak gitu. Kita juga ini tidak menyinggung hal yang bersifat personal. Jadi kayak kita benar-benar harus hati-hati di situ ya teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih setelah meluangkan waktu dan terima kasih juga atas ketersediaannya dalam mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.